Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menyaksikan video ini mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video ini insya Allah saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menggunakan Google Docs untuk menuliskan huruf-huruf Arab. Kenapa menggunakan Google Docs? Alasan saya pertama adalah karena Google Docs itu gratis. Tidak perlu license, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi dengan urusan license. Yang kedua, kita tidak perlu merubah settingan atau setelan pada laptop atau PC kita. Karena yang akan kita setel atau kita setting adalah email Google kita. Oke. Dan yang ketiga, kita tidak perlu menyiapkan keyboard Arabic hardware. Karena yang akan kita gunakan adalah keyboard virtual yang disediakan oleh Google Docs. Hal ini biasanya berguna bagi kita yang sedang belajar menulis huruf Arab, sedang belajar bahasa Arab, atau sedang belajar Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita saksikan video ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, supaya kita bisa menggunakan Google Docs untuk menuliskan huruf-huruf Arab, maka kita harus menambahkan setelan bahasa pada Google email kita. Sekali lagi saya sampaikan, menambahkan setelan bahasa ya, bukan merubah. Ingat, menambahkan, bukan merubah. Biasanya kita sudah memiliki minimal satu bahasa di dalam email kita ya. Biasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kita perlu menambahkan bahasa Arab di dalam setelan bahasa Google email kita. Dengan asumsi bahwa semua sudah memiliki Google email, maka yang pertama kali kita harus lakukan tentunya membuka email kita lalu login. Nah, seperti ini. Silahkan login bagi yang belum login. Kalau di sini saya kebetulan sudah login. Lalu Anda klik setelan. Ya. Klik, lalu di bawahnya ada lihat semua setelan. Kita klik ini. Nah, di sini kita berada pada halaman penyetelan email Google. Tapi pada kali ini kita fokus hanya ke penyetelan bahasa. Nah, di sini saya sudah punya bahasa Indonesia. Mungkin Anda punya bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Mungkin nggak sama, tapi ini jangan dirubah-rubah. Jangan diubah-ubah ini. Lalu kita klik ubah setelan bahasa untuk Google, untuk produk Google lainnya. Ya, kita klik ini. Nah, pada halaman ini kita scroll ke bawah, lalu kita klik tambahkan bahasa lain. Nah, di sini ini di window pop-up untuk menambahkan bahasa, kita scroll ke bawah.
sampai ketemu ini Al-Arabiyah. Oke, ketemu Al-Arabiyah, kita klik. Nah, kalau Anda belum pernah mengklik sebelumnya, maka tombol pilih ini akan aktif. Maka Anda perlu klik tombol pilih ini. Klik saja ini. Karena saya sudah pernah memilih sebelumnya, maka ini tidak aktif. Saya klik batal. Nah, sampai di sini sudah selesai penambahan bahasa pada Google Email kita. Kita akan coba membuka Google Docs. Kita buka tab baru, lalu kita klik ini icon Google Apps, kita klik dan kita scroll ke bawah, kita klik ini Docs. Lalu kita klik dokumen kosong. Nah, sampai di sini kalau misalnya saya mengetik begini, oh ini masih bahasa Indonesia karena saya belum merubah settingan apa-apa. Saya hapus saja ini. Nah, supaya kita bisa menggunakan ini untuk bahasa Arab atau huruf-huruf Arab, kita klik file. Ya, sekali lagi klik file, kemudian pergi ke bahasa, kemudian di sebelah kanan kita pilih, kita scroll ke bawah, kita pilih tadi ini yang sudah kita siapkan, Al-Arabiyah. Nah, setelah itu klik ini fitur input ini kita klik. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali membuka ini, mungkin keyboard ini belum ada, tapi yang ada icon titik 3 di sini. Nah, klik icon titik 3 itu, maka akan menuju ke sini juga. Saya klik ini, lalu klik ini. Nah, sekarang sudah muncul keyboard Arabic. Misalnya saya akan menulis Al-Kitabu misalnya ya. Ini saya perbesar. Nah, ini. Kalau Anda akan menambahkan harokat, posisikan kursor tepat pada huruf yang akan diberi harokat. Lalu klik ini, tanda panah. Tanda panah ini fungsinya untuk mengeluarkan keyboard harokat. Kita klik, lalu kita kasih harokatnya, misalnya ini fathah, kemudian ini kita geser, kita balik lagi ke sini, kita kasih harokat sukun, kita geser lagi, kita kasih harokat kasroh, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin kembali ke penulisan huruf bahasa Indonesia lagi, kita tutup dulu ini, lalu kita kembali ke file, ke bahasa, dan pilih lagi bahasa Indonesia. Dipilih lagi,
kita keluarkan lagi keyboard bahasa Indonesia. Nah ini, ya. Misalnya kita tulis di sini. Nah, begitu. Saya tutup dulu ini. Nah, sampai di sini sebetulnya sudah selesai penjelasan bagaimana menggunakan Google Docs untuk menulis bahasa huruf-huruf Arab maupun huruf-huruf bahasa Indonesia. Namun saya akan tambahkan sedikit lagi supaya lebih tergambar lagi bagaimana penggunaannya. Saya hapus dulu ini. Nah, saya akan sisipkan satu buah tabel. Misalnya tabel ya, saya hanya membuat tabel dengan 2 kolom dan 4 baris. Nah, nanti di sebelah kiri akan saya tuliskan tulisan bahasa Indonesia, dan di sebelah kanannya tulisan bahasa Arab. Oke, begini. Untuk mudahnya saya tulis yang bahasa Indonesia dulu ya. Kemudian di bawahnya misalnya saya tulis rumah gitu ya. Kemudian saya coba bikin jumlah atau kalimat. Misalnya Hasan saya kecilkan fontnya, cukup dengan 18 saja. Yang ini saya hapus saja ya, sedikit saja contohnya ya. Hapus baris. Oke. Kemudian ini saya tulis bahasa Arabnya. Jadi saya harus rubah lagi ke sini, ke bahasa Arab. Klik lagi ini, lalu kita keluarkan lagi ini. Nah, kalau sebelumnya kita tidak merubah bahasa, maka tidak akan bisa keluar tadi, pilihan bahasa Arab tadi itu tidak akan bisa keluar. Oke, saya taruh di sini saja keyboardnya. Nah, misalnya saya tulis di sini Al-Arabia ya. Al ini supaya di atas ya biar kelihatan. Kemudian kita pindah ke sini, klik lagi ini, kemudian harokat fathah, geser ke sini, klik lagi ini, kasih lagi harokat, nah, seperti ini, pindah lagi, nah begini, ke sini lagi. Oh, salah. Nah, kalau salah Anda bisa menghapus
pakai backspace ini ya, seperti keyboard-keyboard yang lain. Kita hapus ini. Nah, karena salah karena tadi saya belum geser kursornya ya. Nah, ini kita ke sini lagi begini. Nah, seperti itu. Al-Arabiyah. Sudah tulis di situ. Kemudian saya nulis lagi rumah al-baitu ya. Alif, lam, ba, ya, ta. Nah, kemudian kita letakkan di sini kursornya, kemudian pindah lagi ke sini, al, kita geser, nah begitu. Jadi memang masih ada keterbatasan di dalam keyboardnya. Setiap kali kita setelah menulis harokat, misalnya sukun atau apa, dia kembali lagi ke normal. Setelah kita pilih harokat, kembali lagi ke normal. Jadi tidak tetap di keyboard harokat. Nah, di situ. Tapi kalau di virtual keyboard yang lain, misalnya di kamus-kamus seperti kamus Al-Ma'ani, ketika kita sudah sekali klik di keyboard harokat, dia tetap di situ, sehingga kita lebih tidak bolak-balik lagi. Nah, ini memang masih keterbatasan di dalam Google Docs ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini Hasan minum kopi sambil duduk ya. Jadi yasrobu Hasrobu Hasanun minum kopi al-qahwata sambil duduk ya. Kita kasih harokatnya. Nah, begitu ya. Supaya jadi satu baris, ini saya kecilkan saja. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita ingin menyimpan hasil kita dalam bentuk dokumen lain, kita klik file, kemudian download, kemudian kita pilih jenis file yang kita inginkan, misalnya Microsoft Word atau yang lain. Kalau misalnya kita ingin menyimpannya dalam bentuk PDF, ya kita klik dokumen PDF ini, lalu kita simpan pada local drive kita dan kita kasih nama. Begitu saja. Sampai di sini sudah selesai penjelasan saya tentang bagaimana menulis huruf-huruf Arab
dan huruf-huruf bahasa Indonesia di dalam Google Dokumen. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.